Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain niwal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahim fala ahadun abara fi qawlila minhu ala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munqasimi. Ya Rabbi bil Mustafa faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Allah ya Allah ya Rahimal Mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Utsman radhiyallahu anhu man taraka dunya ahabbahu Allah ta'ala. Makalah yang keempat ini dari Sayyidina Utsman, dari Sayyidina Utsman, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari sahabat itu namanya athar gitu ya. Apa bunyinya? Man taraka dunya, siapa yang meninggalkan dunia. Di sini kata Imam Nawawi Al-Bantani bi anna aqalla syar'i wal aqli wa abghadis sana'i minan nas. Dia tinggalin dunia dengan bahwa dia
menyedikitkan rasa kenyangnya gitu. Kemudian juga menyedikitkan makan. Kemudian juga dia benci pujian dari manusia. Begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan orang yang meninggalkan dunia. Jadi kalau makan enggak sampai kenyang gitu. Dan juga dia kalau makan enggak banyak, sedikit makannya gitu. Kemudian dia enggak suka tuh yang namanya pujian dari manusia. Begitu. Itulah orang yang dianggap meninggalkan dunia. Begitu. Kalau kita kan terbalik, makannya maunya kenyang, makannya banyakan, pengen ngarepin dipuji sama orang, begitu. Nah, ini kata Sina Utsman seperti itu. Jadi orang yang meninggalkan dunia, dia sedikit kenyangnya, sedikit makannya, enggak mau pujian dari manusia, ahabbahullah. Allah cinta sama dia. Gitu. Jadi kalau kita mau dicintai sama Allah kayak gitu tuh. Makannya sedikit, kenyangnya sedikit, enggak mau mengharapkan pujian sama orang lain. Begitu. Jangan harap pujian sama orang lain. Karena ya pujian itu ya pada dasarnya itu bisa membuat kita lengah gitu ya, merasa dirinya mungkin dipuji orang jadi bisa takabur, sombong, bisa ujub, membanggakan dirinya, mengeluh-eluhkan dirinya gitu. Jangan. Jadi Allah cinta sama orang yang kayak gitu tadi gitu. Memang kalau sedikit makan kita itu di fisik kita juga kita lebih ringan, enggak berat. Apalagi ketika kita bangun dari tidur gitu. Kalau udah makan kenyang gitu, bangun tidur rasanya udah lemes, nggak enak, susah amarah bangun gitu. Apalagi kalau subuh berat udah gitu. Makannya sedikit aja. Coba kalau kita puasa Ramadan dah, kalau kita makannya sedikit gitu ya, kenyangnya sedikit gitu, itu juga kan jam 3, jam 2, setengah 4 bangun langsung otomatis itu. Ya, itu. Nah itu orang termasuk meninggalkan dunia itu. Bukan berarti dia berpangku tangan zikir terus, bukan. Meninggalkan dunia gitu. Jadi yang dianggap orang kerja terus, rumah dunia mulu kerja terus, enggak kayak gitu, enggak gitu. Justru itu bagus, dia kerja terus buat nafkah istrinya, anaknya kan gitu. Kalau dia niatkan nanti untuk ibadah, kemudian nanti harta yang diperoleh untuk yang positif, itu malah lebih bagus begitu. Kemudian Allah cinta kepada orang yang tadi meninggalkan dunia, li'annahu ya tarkur riya wa tafakhur. Dia meninggalkan riya dan juga meninggalkan berbangga-bangga pada dirinya. Jadi jangan mau kita riya, ingin dilihat orang gitu. Riya yang paling ringan itu kata Imam Ghazali, kita ada di hati kita itu kekhawatiran, takut apa yang telah kita lakukan itu jelek di mata orang lain. Itu udah termasuk riya tuh dalam hati kita. Itu riya yang paling kecil gitu. Jadi kita melakukan takut di hati kita orang lain anggap jelek perbuatan yang telah kita lakukan gitu. Itu adalah riya yang paling kecil. Kemudian juga Allah cinta kepada orang yang tafakhur, berbangga-bangga dirinya. Ya Allah, ya, ente kalau nggak ada aneh mah katanya nggak bisa makan ente,
nggak bisa kerja, itu nggak kerja dari aneh udah bisa kerja dapat gaji gede begitu ya. Jangan merasa bangga begitu. Kemudian berikutnya wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah. Siapa yang meninggalkan dosa, malaikat juga cinta kepadanya gitu. Jadi Allah cinta, malaikat cinta gitu. Karena tadi dia tinggalin dunia, kemudian dia tinggalin dosa gitu. Nah itu malaikat cinta. Jadi namanya ausof, apa namanya, ada sifat-sifat basyariyah malakutiyah gitu. Jadi ada sifat-sifat kemanusiaan yang bangsa malaikat. Malaikat itu kan artinya dia la ya'sunallaha, dia nggak pernah bermaksiat sama Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia kerjain apa yang Allah perintah begitu. Jadi usahakan pada diri kita ya, baik fisik kita, rohani kita yang tidak terlihat itu kita sifati, itu sifat basyariyah kemanusiaan yang bangsa malakutiyah gitu. Yang kita ya sudah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Kalau sudah ada pada diri kita sifat basyariyah kemanusiaan yang malakutiyah, itu insya Allah itu ahlus sama, penghuni langit dan penghuni bumi itu cari kita gitu. Jadi rizki yang mencari dia, bukan dia mencari rizki begitu. Nah kalau bisa kita sampai kepada tingkatan seperti itu tuh ya gitu. Ada pada dirinya itu sifat basyariyah malakutiyah gitu. Sifat-sifat kemanusiaan yang bangsa malaikat begitu. Nah nanti Allah akan cinta kepada dia, malaikat akan cinta kepadanya. Berikutnya wa man hasama ta'ama anil muslimina ahabbahul muslimuna. Siapa yang melepaskan rasa tomak ya. Tomak ini artinya serakah gitu. Dia lepas dari serakahnya gitu. Ahabbahul muslimun. Orang-orang muslim itu pada cinta kepada dia gitu. Karena dia enggak mau ya yang bukan haknya dia terima, enggak mau gitu. Kalau kita kan ya kita lihat orang yang ada di sekitar kita, padahal gajinya sudah cukup gitu, tapi masih belum kenyang itu pada dirinya, yang bukan haknya, hak orang lain, ya bahkan itu disunat begitu. Naudzubillah. Gitu. Ini kan bukan hanya manusia yang benci sama orang seperti itu, bahkan malaikat Allah juga sama membencinya begitu. Jadi kalau orang melepasin dari rasa tomak itu, serakah, rakus gitu ya, ahabbahul muslimun, orang muslim akan cinta kepada dia gitu. Jadi kita ya pokoknya aja udah gitu, jangan ngoyo-ngoyo banget gitu. Pokoknya udah ketemu ya udah cukup begitu. Itu namanya qanaah, cukup begitu. Adapun mungkin pelengkapnya itu mah sunnah gitu. Sunnah itu mah itu yang telah disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu gitu. Kita tinggalin dunia, Allah cinta. Kita tinggalin dosa, malaikat cinta. Kita tinggalin rasa serakah, orang muslim cinta sama kita gitu. Kenapa bisa begitu? Karena layak biru qulubuhum, hatinya enggak kotor gitu. Maka hati kita yang kotor itu harus dibersihin tuh. Harus dibersihin hati kita yang kotor gitu. Makanya itu ada ahli hukama, artinya para dokter penyakit hati, spesialis hati gitu.
Jadi kita kalau sakit secara fisik itu dokternya kan kita kita datang ke dokternya gitu ya. Gitu. Jadi ada dokter fisik, ya, ada dokter batin begitu. Nah, di sini Imam Nawawi juga sampaikan tentang dokter penyakit hati kita. Kalau hati kita duka cita, hati kita gelisah, hati kita itu sulit, hati kita itu galau, hati kita itu sedih, begitu. Maka kata para dokter penyakit hati itu diantaranya adalah supaya bisa terbuka hati kita, ada solusinya, begitu ya. Nah, itu diantaranya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun zikirnya, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau astagfirullah, mau Allahu akbar, mau la haula wala quwata illa billah, mau baca Quran, itu zikirnya tuh. Mau baca Ratibul Haddad, mau mungkin dia ingin mengaji juga ingat kepada Allah dan zikir kepada Allah, begitu. Nah, itu cara untuk hati kita menjadi terbuka, enggak galau, enggak gelisah, enggak duka, enggak sulit, diantaranya zikrullah. Gitu. Maka kita kalau nggak bisa tidur, begitu, hati kita itu resah, gelisah, begitu, ya, gundah gulana hati kita, maka diantaranya solusinya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ntar jadi redam hati kita. Gitu. Di antaranya yang kedua, obat hati itu adalah waliqa'i awliya'i, berjumpa kepada para wali-wali Allah. Di sini wali Allah artinya para ulama dan para orang yang sholihin. Gitu. Kita temuin ya ulama yang kita anggap benar kesolihannya. Begitu. Kita lihat kerjaannya setiap hari, tingkah lakunya, begitu. Itu kita datengin tuh. Kita minta fatwanya, kita minta nasihatnya, begitu. Agar hati kita bisa terbuka. Yang menjadi duka menjadi ceria, yang gelisah itu menjadi tenang, begitu. Yang ketiga, kata hukama itu kalau hati kita sedang gundah gulana adalah itu ya wakala mil hukama. Kita minta nasihat daripada para hukama. Gitu. Kita minta karena hukama itu dia yang menunjuki kebaikan dunia dan akhirat. Begitu. Yang kita anggap orang itu soleh. Gitu. Sehingga hati kita bisa terbuka, enggak gundah, enggak gelisah, enggak duka, begitu. Nah, itulah obat hatinya, begitu. Zikir, berjumpa kepada para wali, para ulama, para orang sholihin. Kemudian kita minta nasihat daripada hukama. Yang hukama itu bisa memberikan solusi kebaikan dunia dan akhirat kita. Begitu. Kalau kita lagi ada masalah sama keluarga kita, istri sama anak, atau sama keluarga saudara yang lain, atau sama tetangga, begitu. Hati kita gelisah, galau, gitu. Nah, itu obat-obatnya diantaranya ada 3. Berikutnya adalah wal maqalah al-khamisah. Sekarang maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Sungguhnya nikmat dunia itu cukup kepada ente. Islam itu sebagai nikmat buat kita. Jadi kita udah beragama Islam nih. Ini nikmat yang paling besar banget buat kita. Iya, alhamdulillah kita dari kecil kemudian balik masih agama kita, Allah tetapkan agama kita agama Islam. Itu adalah nikmat yang paling besar banget. Makanya kalau kita dalam misalnya membawa sambutan gitu ya, itu alhamdulillah gitu. Kita ya Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam gitu. Jadi Islam itu adalah nikmat yang paling besar.
Jadi fa inna a'zama ni'amillah lil abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi. Gitu. Maka sungguh sepaling besar nikmat Allah kepada hambanya itu adalah keluarnya dari tiada menjadi ada. Gitu. Dari kita nggak ada, gitu, masih di rahim ibu kita ada, kemudian kita di syahadatin tuh ya, diazanin, iqamatin gitu. Kemudian kita Islam gitu. Nah, itu adalah nikmat yang paling besar. Gitu. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Allah keluarkan kita dari kegelapan kufur kepada cahaya Islam. Gitu. Nah, itu adalah nikmat yang paling besar. Gitu. Jangan sampai di hati kita itu kufur sama Allah. Gitu. Baik kufurnya bil qauli dengan ucapan, atau bil fi'li dengan tindakan, atau bil i'tiqadi dengan apa, keyakinan kita. Gitu. Jangan sampai di hati kita itu ada kufur bil qauli, salah ngucap, begitu. Ya. Kalau kita misalnya ngebandingin orang Islam dengan non Muslim itu bisa kufur bil qauli itu, bisa kufur dengan lisannya. Hati-hati kita, jangan sampai kita salah ucap, begitu. Jadi cukup kepada kita Islam itu sebagai nikmat yang sangat besar buat kita. Begitu. Wa inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan. Dan sungguhnya kesibukan yang cukup kepada kita adalah taat. Itu. Jadi sibuk yang paling yang cukup kepada kita adalah kesibukan taat kita kepada Allah. Gitu. Walaupun kita kerja gitu, secara kasat mata kan kayak kerja kita kayak duniawi gitu kan ya, tapi belum tentu kita kerja itu duniawi kalau memang nanti di hatinya ada niat ibadah gitu. Kalau di hatinya ada niat ibadah, dia kerja itu jadi ibadah, begitu. Nah, ketika kita sibukkan kerja kita itu niatin ibadah, itu menjadi taat gitu. Jadi ketaatan itu cukup buat kita sebagai kesibukan gitu. Mau kita cari nafkah, lillah karena Allah. Mau kita didik anak, lillah karena Allah. Mau kita berkeluarga, lillah karena Allah. Begitu. Semua aktivitas kita gitu ya. Nah, kita sibukkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau wisata, tadabbur alam, lillah karena Allah, jadi ibadah itu. Begitu. Jadi sungguhnya kesibukan yang cukup kepada kamu adalah ketaatan. Ya, ketaatan yang dibuat sibuk sama kita kepada Allah. Begitu. Fata'atullah ta'ala a'adzamul istighal. Maka taat kepada Allah itu adalah paling besar kita menyibukkan gitu. Kita sholat, kita qobliyah ba'diyah, kita baca Quran, kita puasa Senin Kemis, kita berucap yang baik, bertingkah laku yang baik gitu ya, infak, sedekah, begitu. Sholat duhanya, sholat tahajudnya ya. Nah, itu ketaatan kita kepada Allah itu adalah lebih besar kesibukan kita di situ gitu. Jadi tidak hanya cukup merasa bangga dengan hal-hal yang kita kerjakan dari hal-hal yang fardu, yang 5 waktu, yang puasa Ramadannya begitu, yang mudah umrohnya, yang mudah hajinya misalnya gitu, yang mudah zakatnya. Nah, itu nggak cukup di situ. Bahkan Allah lebih dekat kepada orang yang mengerjakan sunnah-sunnah. Begitu. Karena sunnah itu bisa menambal hal-hal yang fardu. Gitu. Jadi ibarat itu bannya bolong, itu ada tambelannya. Gitu. Itulah sunnah.
Kadang orang memang banyak tertipu ngerjain sunnah tapi fardunya ditinggalin. Giliran terawih aja, wah semangat dia berjamaahnya. Tapi di luar Ramadan, isanya nggak pernah ke mushola, gitu. Nah ini yang terbalik justru, begitu. Terawih kan hukumnya sunnah, gitu. Tapi yang isanya yang fardu malah dia nggak pernah berjamaah ke mushola. Begitu, dia terbalik. Justru kata Habib Abdullah yang kayak gitu, itu mendahulukan sunnah, wajibnya ditinggalin, itu ya apa ya, tidak diterima ibadahnya sama Allah. Begitu. Kiasnya seperti orang yang berpangku tangan gitu ya, tidak ada kesibukan gitu. Kemudian dia kerjain yang sunnah-sunnah, sedangkan dia punya kewajiban untuk nafkahin keluarganya. Dia tinggalin tuh nafkahin keluarganya, tapi dia jalanin yang sunnah-sunnah. Nah ini terbalik makanya, begitu. Yang sampai kita kerjain yang sunnah, tapi kewajiban kita sama keluarga kita tinggalin. Nah ini naudzubillah, begitu. Kadang ada juga kita lagi ngaji nih, ya, misalnya ngajinya kajian duha, tiba-tiba jamaah yang memang sering datang ngaji udah dimulai, dia langsung sholat duha, gitu. Itu lebih utamakan dia langsung duduk dengerin ngaji ketimbang dia sholat duha, begitu. Karena yang wajib adalah mengaji, tolabul ilmi, gitu. Ini orang yang banyak nggak tahu, gitu. Mendahulukan sunnah, yang wajib justru ditinggalkan, gitu. Berikutnya, wa inna minal ibrati al-iddati yakfika al-mautu ibratan. Dan sungguhnya mauidhah yang cukup kepada kamu adalah al-mautu ibratan. Mati menjadi ibrah, pelajaran buat kita. Fa innal mauta akbarul mawahim linnas. Maka sungguhnya kematian itu adalah sepaling besar nasihat buat manusia, gitu. Jadi kalau ada orang meninggal, tetangga kita, saudara kita, gitu ya, meninggal, itu nasihat buat kita bahwa kita nanti akan seperti itu. Maka kita harus banyak berbekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Islam itu nikmat yang paling besar. Ketaatan itu adalah yang harus kita sibukkan dan itu cukup buat kita. Kemudian kematian itu sebagai ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Itu bakalan kita itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan Imam Tirmizi, ahli hadis itu, ya, beliau sampai ya penglihatannya itu tidak bisa melihat karena memikirkan takut ya dengan dosa-dosa yang telah dilakukannya, begitu. Ya, itu ahli hadis memikirkan dosanya, gitu. Jadi kita nih bagi orang-orang yang kalangan biasa ya, kita sedikit-sedikit tuh kita ikuti jejak-jejak ulama-ulama salafus sholih itu agar ibadah kita lebih sempurna. Gitu hadirin sekalian. Sebelum ke makalah yang ke-6, barangkali ada yang bertanya, jamaah sekalian, silakan. Ustaz, saya mau nanya masalah kematian. Kalau semua misalkan kita mau nguburin jenazah, itu kita kalau mau azanin atau iqomain itu kita turun ke bawah atau di atas Ustaz itu Ustaz? Yang lebih afdol Ustaz? Iya, jadi hukum azan di ketika jenazah itu sudah ditempatkan di lubang kubur itu, ya, itu kan termasuk kias, ya. Sebagaimana lahirnya diazankan, maka meninggalnya pun ketika tutup akhir usianya
di lubang kubur juga diazankan gitu. Itu kan termasuk kias gitu ya gitu. Nah maka itu ya boleh saja, andai kata misalnya dia azannya di atas lubang kubur gitu ya, atau mungkin di bawah langsung begitu, itu nggak apa-apa gitu. Andai kata misalnya azannya di atas gitu ya, itu boleh, nggak apa-apa. Ya lebih baiknya, alangkah lebih baiknya turun ke bawah dia azankan gitu. Ya kan itu dibuka kan wajahnya, dibuka, diciumkan 3 kali wajahnya ke ke tanah itu 3 kali gitu. Setelah itu ditutup kembali gitu. Nah itu sebagaimana dia lahirnya diazankan, maka kematiannya pun diazankan dan diqomatkan gitu. Sama kayak seperti orang mau umroh, mau haji, itu kan diazankan juga gitu. Itu kan diibaratkan dia akan pergi jauh lama gitu kan ya. Ya barangkali bisa jadi dia di Mekah tetap usia, kita nggak tahu kan yang namanya ajal gitu. Maka orang yang mau haji, orang yang mau umroh itu diazankan gitu ya. Banyak sebetulnya azan itu fadilah-fadilahnya begitu. Jangan mikrofon mic-nya ini kita dikecilin gitu. Azan ketika angin besar, azan ketika kebakaran gitu kan ya, azan ketika hujan besar gitu. Itu perintah-perintah azan begitu. Ada lagi yang lain? Adik Mosen, Adik Ini Ustaz, adakah kita harus ilmu-ilmu yang kita pelajari, seumpama misalkan kayak tadi yang Ustaz bilang bahwa dunia nanti yang akan ngejar kita gitu, bukan yang kita ngejar dunia. Apakah ada ilmu-ilmu atau ada amal-amalan tertentu yang harus kita pelajari Ustaz? Kalau semua misalkan kayak kita ya orang-orang awam lah gitu Ustaz. Ya tadi di antaranya, kalau kita ingin dicintai sama Allah, dicintai malaikat, dicintai sesama muslim gitu ya, di antaranya tadi kita tarokat dunia, tinggalin dunia gitu. Sedikitin kenyang kita, sedikitin makan kita, jangan berharap dipuji sama orang. Itu kiat-kiatnya gitu. Allah cinta sama dia, tinggalin ria, tinggalin merasa bangga dirinya, tinggalin itu gitu. Kemudian juga itu diantaranya lepasin rasa serakah gitu. Kemudian apalagi tinggalin dosa gitu. Nah ini kita melepaskan sifat-sifat kemanusiaan, hawa nafsu kita lepaskan gitu, agar diri kita itu menjadi bersih, suci gitu. Kalau sudah begitu nanti ya justru ya itu tadi, penduduk langit, penduduk bumi gitu, rizki bahkan mencari dia gitu, mencari dia, bukan dia mencari rizki mencari dia begitu. Itu kiat-kiatnya di antara manusia gitu. Memang berat, sedikit-sedikit kita amalin begitu ya. Karena jangan kita manjain diri kita gitu. Kita kadang-kadang diri kita ini bisa kita manjain gitu, malas gitu, kayaknya lelah gitu, paksain begitu gitu. Supaya tadi kita mendapatkan cinta dari Allah, cinta daripada malaikat gitu, cinta juga daripada orang muslim gitu. Ada lagi? Saya nanya tadi, Ya. misalkan kita membaca Yasin atau membaca Fatihah untuk kiriman orang tua,
dan mengasih amal buat orang tua. Terus tuh misalnya ntar ada amalnya nggak kita buat kitanya gitu. Pahalanya gitu. Iya. Ya misalkan kita ngirimin buat orang tua. Iya. Ya terus tuh kita nggak punya amal buat orang tua kan gitu. Ya ntar ada timbal baliknya buat kita gitu. Iya. 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 Jadi apapun yang telah kita belanjakan di jalan Allah gitu ya, kita infakkan di jalan Allah, baik itu untuk orang tua kita atau saudara kita, begitu kan, itu ada balasannya, yaitu innal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi innal ladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu katanya bandingannya, perumpamaannya kamathali habbatin, seperti perumpamaan biji ambatat. Biji itu satu biji, ambatat sab'a sanabila, dari biji itu dia bisa tumbuh tuh. Ya, ambatat sab'a sanabila, tumbuh 7 tangkai. Satu biji bisa tumbuh 7 tangkai, begitu. Karena dia tadi infakkan hartanya di jalan Allah, begitu, dan karena Allah, begitu. Nah, itu kemudian nanti bukan hanya itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan dipergandakan pahalanya, begitu. Jadi orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah, baik dia nanti dia infakkan, niatkan pahalanya buat orang tuanya, buat saudaranya, gitu. Nah, ini nggak akan sia-sia, ya. Bahkan ini ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah enggak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Itu ada pahalanya, begitu. Ya, walau misalnya kita baca Fatihah, begitu ya. Bahkan itu orang kalau misalnya meninggalkan doa buat orang tuanya, itu dalam hadis Mukhtarul Ahadis bahwa yang qati'u rizkinya bisa terputus, begitu, karena nggak pernah bacain Fatihah kepada orang tuanya, nggak pernah infakin buat orang tuanya, gitu. Rizkinya putus, Allah putuskan. Ada kalanya rizkinya uang, dia susah terus. Ada kalanya mungkin nikmat sehatnya terkendala, begitu. Banyak gitu. Bahkan nanti ya birru aba'akum tabiru abna'akum. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, nanti anak keturunan kita, keluarga kita juga akan berbuat baik kepada kita, begitu. Jadi nggak ada kebaikan itu yang Allah sia-siakan, nanti akan mendapat balasannya. Satu lagi, wal maqalah as-sadisa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maqalah yang ke-6 dari Abdullah bin Mas'ud, sama sahabat Nabi, kam min mustadrojin ma'khudin qalilan bin ni'mati bi'iksariha alaihi. Jadi makalah yang ke-6 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kam min mustadrojin, berapa banyak orang yang merugi, gitu. Berapa banyak orang yang rugi bin ni'mah bi'iksariha, dengan mendapatkan nikmat yang banyak, gitu, di atasnya. Wa kam min maftunin mumtahanin bil bala'i bisanah bikasrati sanainas, dan berapa banyak orang yang terfitnah, tercoba dengan ujian,
dengan sebab banyak pujian kepada manusia. Begitu. Kemudian wakam min magrurin bisatri, dan berapa banyak orang yang tertipu hatinya di dunia, lalai daripada akhirat, gitu, dengan Allah tutupi aibnya, begitu. Jadi banyak kan orang, ya, Allah kasih nikmat dia, ya, orang-orang non-muslim misalnya, dia punya harta yang cukup, rumah yang cukup, harta yang cukup, begitu, bahkan mungkin lebih, gitu. Itu dia sebenarnya kalau memang dia tidak pergunakan, gitu ya, dengan hal-hal yang baik di jalan Allah, andai kata misalnya itu orangnya Islam, gitu, berarti dia merugi dia. Ya kalau nanti orang non muslim kan beda lagi, udah, ya azab dia dapatnya, begitu. Jadi kalau orang muslim misalnya dia dapat nikmat yang banyak, kemudian nikmat banyak itu nggak dipergunakan dengan semestinya, ya maka dia orang itu merugi, gitu. Yang kedua, berapa banyak orang yang terfitnah, ya, dengan bala, dengan ujian, karena memang apa, banyak ujian dari manusia. Wah si anu masya Allah dia, gitu, pengen banget mengharap ujian sama orang, gitu. Itu padahal ujian itu adalah membawa fitnah buat dia, gitu. Membawa ujian cobaan yang Allah berikan kepada dia, gitu. Kira-kira dipuji sama orang dia ujub apa enggak? Kira-kira dia dipuji sama orang kibir apa enggak hatinya, begitu. Nanti kalau ada kibir, ada ujub, nah itu penghalang dia masuk surga. Makanya di sana dikatakan iyyakum waspadalah kamu, gitu. Jadi orang-orang yang kibir, sombong, gitu, itu bisa nanti dia tidak akan masuk surga, lantaran di hatinya itu ada kecil banget tuh rasa sombong tuh di hatinya tuh, gitu. Atau mungkin di hatinya ada rasa ujub, bangga sama dirinya, gitu. Atau apa namanya, kagum dengan dirinya, gitu. Itu hati-hati, apalagi riya, gitu. Maka hadis Nabi, itulah yang balullah mithqala dzarratin min riyain. Allah nggak akan terima tuh yang ada riya di hati seorang muslim, Allah nggak akan terima itu, begitu. Kemudian wa kam min maghrurin bisatri, berapa banyak orang tertipu dengan apa? Dengan Allah tutupi aibnya, gitu. Dia merasa nggak ada dosa langsung ini, gitu. Beda misalnya kan kayak orang di dunia itu melakukan kesalahan, ketangkap KPK, ketangkap polisi, langsung dipenjarakan, itu kan langsung ada sanksinya, jerahnya. Tapi kalau kita tinggalin sholat, gitu ya, kita misalnya berzina, gitu, itu kan dosanya nggak secara langsung tuh, Allah tutupi aib dia. Atau orang yang korupsi, Allah tutupi aib dia, gitu, gitu. Tapi dia nggak mau apa, insaf untuk ibadah kepada Allah, menyesali perbuatan maksiatnya, dosanya, dia nggak insaf dengan itu. Nah orang itu berarti maghrur, tertipu dia, tertipu, gitu. Dengan apa namanya, ya huru hara dunia, begitu. Nah ini apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi berapa banyak orang merugi dengan banyak nikmat, berapa banyak orang yang terfitnah dengan banyak pujian dari manusia, berapa banyak orang yang maghrur, tertipu, hatinya itu merasa nyantai gitu di dunia, nggak ada salah, tapi dia melalaikan akhiratnya, gitu. Emang Allah tutupi aib dia, iya. Itu enak banget Ustaz, orang-orang muslim dia rezekinya ada aja, dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah, dia bisa nyekolahin anaknya yang tempat-tempat yang elit, begitu. Nah memang seperti itu tuh, jangan sampai kita tertipu, gitu.
Sabar nggak kita di dunia dengan ujian yang Allah berikan kepada kita? Begitu. Nanti yang akan datang makalah yang ketujuh ini dari Nabi Daud alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita tutup? Nah, ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, tanggal 10 kali ya. Insya Allah kita akan malam Jumat depan itu disebut Sya'ban. Malam Jumat depan itu udah masuk tanggal 15 Sya'ban gitu. Berarti sekarang kalau tanggal 10 Sya'ban ya 20 hari lagi kita, atau 19 hari lagi kita Ramadan, datangan bulan yang mulia. Itu kita persiapkan diri kita ya, supaya kita ini bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Kemudian juga Allah sehatkan, Allah afiatkan kita semua. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Juga mudah-mudahan orang tua kita yang telah tiada, barangkali istri atau sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia, yang mendahulukan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya radhah min jannah. Kemudian orang tua kita yang masih hidup, barangkali masih hidup ya, orang tuanya, sanak keluarga, pemiliknya semua, mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah berikan kesehatan, keafiatan, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan taufik hidayah inayah, Allah cukupkan rezekinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan juga Allah berikan sehat walafiat, Allah mudahkan urusan kita, Allah cukupkan rezeki kita, Allah sampaikan usia kita di bulan suci Ramadan di hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada lagi bertanya? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma aqrimna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqrabin. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi sihhatin wa afiyah wa salamah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu